Halo, jumpa lagi dengan saya, Ibu Winarni, dalam pembelajaran Fisika SMA. Kali ini kita akan belajar tentang gelombang berjalan. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar gelombang pada tali. Satu ujung tali dibiarkan bebas, ujung tali yang lain di titik O digetarkan naik turun, sehingga pada tali terjadi gelombang berjalan, yaitu gelombang transversal, di mana di sini ada bukit, ada lembah. Kita akan lihat simpangan di titik P saat titik O bergetar selama selang waktu T itu berapa. Kemudian bagaimana kita menentukan kecepatan partikel di titik P dan berapa percepatannya akan kita bahas sekarang. Kita akan lihat dulu waktu titik P bergetar ketika titik O telah bergetar selama titik. Maka di sini titik P telah bergetar selama TP. Di mana TP sama dengan T, waktunya si O bergetar, dikurangi selang waktu merambatnya gelombang dari O ke P. Berarti jarak O ke P, X, dibagi kecepatan merambatnya gelombang. Sehingga TP sama dengan T dikurangi X per V. Kalau kita mau tuliskan TP itu dibagi dengan periode, maka TP per T sama dengan T dikurangi X per V dibagi T. TP dibagi T ini namanya fase gelombang. Kita lambangkan dengan psi. Psi P maka sama dengan T dibagi T dikurangi X per lambda. Lambda ini adalah panjang gelombang. Rumusannya dari V kali T. Kita sekarang coba akan lihat simpangan gelombang berjalan. Persamaan simpangan gelombang berjalan kita peroleh dari persamaan simpangan pada getaran, yang waktu itu sudah kita pelajari, di mana Y sama dengan A sin omega TP. Di sini Y-nya adalah Y di titik P. Maka waktunya TP. Omega ini adalah kecepatan sudut. Sama dengan 2pi per T. T adalah periode. Kalau kemudian TP yang tadi sudah kita cari, kita masukkan ke persamaan ini, maka kita peroleh persamaan Y sama dengan A sin 2pi per T kali T dikurangi X per V. Kalau kemudian 2pi per T kita masukkan ke dalam kurung, maka akhirnya persamaannya menjadi Y sama dengan A sin 2pi T per T dikurangi 2pi X per lambda. 2pi T per T itu bisa kita ubah menjadi 2pi FT. Karena F itu frekuensi sama dengan seperti. Sehingga persamaannya bisa kita tuliskan Y sama dengan A sin 2pi FT min 2pi X per lambda. 2pi per lambda itu sama dengan K. K itu adalah bilangan gelombang. Sehingga boleh juga dituliskan Y sama dengan A sin 2pi FT min Kx. Secara umum persamaan gelombang berjalan boleh kita tuliskan menjadi seperti ini. Ini YP berarti simpangan di titik P sama dengan plus minus A sin 2pi FT plus minus 2pi X per lambda. Atau boleh juga kalau 2pi F itu sama dengan omega, 2pi per lambda itu sama dengan K, maka persamaannya menjadi YP sama dengan plus minus A sin omega T plus minus Kx.
Kapan A bertanda plus? Bertanda plus ketika pertama kali tali digerakkan ke atas. Bertanda min ketika pertama kali tali digerakkan ke bawah. K di sini bertanda plus ketika gelombang merambatnya ke kiri. Sementara bertanda min ketika gelombang merambat ke kanan. Nah, ini variabel-variabelnya. YP itu simpangan, gelombang di titik P, satuannya berarti bisa meter, bisa centimeter. A itu adalah amplitudo gelombang, X itu jarak titik P dari titik asal O, V adalah kecepatan merambatnya gelombang, K adalah bilangan gelombang, lambda panjang gelombang, F frekuensi gelombang, T periode gelombang, omega kecepatan sudut, T yang kecil, lamanya titik asal itu bergetar, kemudian omega T adalah sudut fase gelombang. Nah, dalam gelombang berjalan, kita juga bisa tentukan berapa kecepatan dan percepatan partikel bergetar dalam gelombang berjalan itu. Persamaan kecepatan Vp itu adalah turunan dari persamaan simpangan. Jadi turunan YP terhadap T, maka diperoleh persamaan Vp sama dengan omega A sin omega T min Kx. Persamaan percepatannya, AP itu turunan dari kecepatan terhadap waktu, sama dengan min omega kuadrat A sin omega T min Kx. Di sini persamaan ini berlaku untuk ketika A pertama kali, ketika gelombang pertama kali digerakkan ke atas. Sementara ini min karena gelombang merambatnya ke kanan. Jadi ini mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih.